Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada hari ini ya teman-teman. Ini kita sedang melaksanakan perawatan di kebun. Kita upayakan pada beberapa hari yang lalu, hari ini, dan mungkin hari yang akan datang juga. Ini kita memfokuskan terlebih dahulu untuk melaksanakan pemruningan. Sehabis kita laksanakan pemruningan, nanti setelah itu kita laksanakan pemupukan ya teman-teman. Di sebagian sana itu kita sudah melaksanakan pemupukan sebagian, dan sebagian di areal sini belum. Nah, maka dari itu nanti karena ini sudah beberapa hari ini ya teman-teman, di daerah sekitar Kabupaten Tengah Laut curah hujan sudah cukup lumayan ya. Memang mau masuk juga musim kemarau, tapi ini masih cukup lebat hujannya, jadi bagus untuk kita menaburkan pupuk di areal sekitar tanaman kelapa sawit agar kita memfokuskan produktivitas TBS kita ya teman-teman. Maka dari itu penting sekali kita melaksanakan pemupukan agar menjaga produktivitas TBS di kebun kita kali ini terus bagus. Nah, ini mungkin sudah mulai habis ya teman-teman, mulai habis buahnya, jadi harus kita laksanakan pemupukan lagi. Ini sudah tinggal beberapa, dan kemarin kita laksanakan pemruningan juga agar kebun kita atau tanaman kelapa sawit kita tidak terlalu kebanyakan pelepah, nanti akan mengganggu proses dari pembuahannya, karena ini sudah masuk masa untuk mengoptimalkan dari buah sawitnya ya teman-teman. Ini sudah masuk umur kurang lebihnya 42 bulan, kurang lebihnya 42 bulan. Jadi mau tidak mau kita harus terus melaksanakan upaya perawatan kebun. Memang ada beberapa hal yang jadi catatan atau PR kita ya teman-teman. Mungkin di area-area seperti ini nih, di area-area seperti ini tanaman kelapa sawit yang notabene masih jadi PR kita, di area-area yang masih dirasa tanaman kelapa sawit masih belum optimal. Contohnya seperti ini, di area sini bisa dilihat dari daunnya ya teman-teman, daun kelapa ini, daun ini kuning, pelepah menguning, mungkin kekurangan fosfat serta magnesium atau zat kapur. Tapi kita sebenarnya tidak kekurangan, artinya malah kita lebihkan di pengapurannya ya teman-teman, karena notabene ini lahan
eks tambang. Jadi kita harus mengolah tanah sedemikian rupa agar tanah di areal sekitar tanaman kelapa sawit yang kita tanam itu menjadi bisa lebih optimal lagi. Mungkin di area-area yang seperti itu. Nah, nanti kita akan evaluasi, kita akan kasihkan pemupukan kompos. Kemarin kita sudah pesankan pupuk kandang kotoran ayam. Nanti kita akan fokuskan di areal atau tanaman kelapa sawit yang memang dirasa belum optimal. Nah, seperti ini tuh, yang di area seperti situ kita optimalkan agar nanti lambat laun akan bagus juga. Emang prosesnya untuk pembenahan atau perawatan sawit memakan waktu yang tidak sedikit ya teman-teman, untuk memperbaiki lahan yang ada ini, karena ini sudah hampir 3 tahun lebih kita upayakan untuk mengolah lahan atau merawat tanaman kelapa sawit yang kita tanam di area sini agar ya selayaknya seperti tanah asal pada umumnya. Akan tetapi memang ada beberapa hal atau kendala yang masih dirasa perlu atau kita perlu tingkatkan lagi. Memang konsekuensinya dalam hal merawat kebun, lahan eks tambang seperti ini ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak kalah bagus juga jikalau perawatan kita stabil. Artinya perawatan kita lebih kita tingkatkan lagi daripada lahan-lahan tanah awal. Insya Allah nanti produktivitasnya juga akan lambat laun akan membaik. Kuncinya memang kesabaran. Ini di area lahan ini kita sudah laksanakan pemanenan, ya mungkin belum semuanya ya teman-teman, belum semuanya, tapi sudah menghasilkan alhamdulillah cukup lumayan sudah menghasilkan. Maka dari itu kita tinggal merawat, kita tinggal mengembangkan. Artinya mengembangkan itu yang dirasa tanaman kelapa sawit yang belum bagus kita coba perbaiki dalam hal penyerapan unsur haranya, karena memang ada lapisan-lapisan tanah yang terbolak-balik antara tanah yang di bawah serta tanah yang di atas. Nah, itu tanah di bawah ke atas, tanah yang di atas ke bawah. Jadi memang metode penambangannya dulu dicampur tanah itu, tidak dipisah. Jadi seperti itu. Tapi ini sudah alhamdulillah sudah beberapa puluh tahun nih lahan ini, ya artinya sudah bagus lah, sudah bisa tumbuh gulma, dan sebenarnya bagus saja jikalau kita terus melaksanakan pemupukan kompos di area kebun kita ini ya teman-teman. Tinggal perawatan kita saja kita perkuat dengan pengomposan, tapi tidak menutup kemungkinan kita pakai pemupukan atau pupuk kimia juga untuk menambah unsur hara yang kekurangan pada tanaman kelapa sawit yang kita tanam ini. Nah, seperti ini, daun-daun masih lapah juga. Ini juga, ini sebenarnya sudah bagus nih. Nah, tinggal ini kita akan
laksanakan pempruningan seperti ini. Kita akan pruning nanti dan kita akan pupuk. Oke, kita ke atas. Ini untuk sementara kita merawat seorang diri ya teman-teman. Kita mencicil ya sedapat kita rawat kebun, karena saya juga ada pekerjaan di lain sebenarnya, tapi memang ini menyempatkan waktu karena libur ya teman-teman. Ini kita libur dan besok itu hari buruh. Nah, itu hari buruh tanggal merah, jadi mau awal bulan Mei atau bulan Mei banyak hari liburnya, jadi kita bisa berkesempatan untuk merawat kebun. Ya sebenarnya dari hasil kebun ini tidak kalah juga dari kerjaan kita, malah bisa lebih jikalau kita memang benar-benar kita rawat dari hasil kebun ini. Ya memang masih buah pasir ya teman-teman hitungannya, tapi jika lo kita rawat dengan bagus, atau ya contohnya kita merawat seperti anak. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah tanaman yang kita tanam itu bagus. Kita beri pupuk, kita laksanakan pemruningan di areal sawit-sawit yang ada ini. Nah, memang di areal sini yang belum bisa ditumbuhi gulma, tapi di areal sekitar tanaman yang sudah lembab itu alhamdulillah sudah lumayan dan sudah ditumbuhi gulma. Dan mungkin nanti kita akan fokuskan untuk pemupukan batang di areal sini ya teman-teman, jadi agar pertumbuhan batang bakaran nanti bisa lebih optimal lagi. Ini perlu pemruningan atau pembersihan agar notabene sawit yang ada ini pertumbuhannya bagus, baik. Tuh sudah mulai kelihatan tuh. Tuh bagus kan. Tinggal kita kasih, ini dulu kita kasih pengomposan ayam murni ya teman-teman, kotoran ayam murni, kelihatan daunnya hijau. Ini tinggal kita push lagi, mungkin kita kasihkan unsur fosfatnya terlebih dahulu agar membantu perkembangan untuk perakarannya serta batangnya, memperkuat akarnya terlebih dahulu, habis itu ke batang. Tapi ini kita kasihkan kotoran ayam nih, dulu itu satu sak kita bagi dua nih teman-teman, satu sak kita bagi dua nih, kelihatan hijau. Ini sudah kurang lebih ada beberapa bulan yang lalu. Ini sebenarnya kita harus masuk lagi untuk pemupukannya, tapi kita bertahap. Kita mau memfokuskan di area tanaman kelapa sawit yang sudah kita produksi. Sebenarnya ini sudah mulai bagus, tapi karena buahnya belum sampai 5 kilo ke atas, jadi tidak kita ambil ya teman-teman, tidak kita ambil. Tuh, sudah bagus sebenarnya itu buahnya, tinggal kita rawat saja. Ini kita kita laksanakan pemruningan. Tuh, kita di areal situ juga belum,
bawah, di atas. PR kita banyak. PR kita banyak. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada hari ini. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.